Taman Hutan Raya Juanda atau yang lebih sering disebut Tahura Juanda adalah salah satu lokasi wisata alam favorit yang berada di tengah-tengah kota Bandung. Di masa pandemi COVID-19, pengelola Tahura Juanda memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung menjadi hanya 1.500 orang per hari. Pengunjung yang ingin berkunjung ke Tahura Juanda harus melakukan reservasi online. Konfirmasi reservasi kemudian akan dilakukan via email yang nantinya diperiksa petugas sebelum masuk ke Tahura. Pembayaran tiket masuk juga hanya bisa dilakukan melalui pembayaran secara online untuk menghindari kontak fisik. Kan tidak bisa berkerumun seperti yang tahun lalu sebelum pandemi kan. Emang ini dibatasi ya. Kami di sini menjalankan tugas melayani pengunjung sesuai dengan prokes COVID-19 gitu. Kalau total pengunjungnya dibatasi juga? Total pengunjung ya dibatasi. Emang dibatasi sampai 1.500. Kemudian juga ini kan waktunya juga dibatasi. Sekarang apalagi di bulan Ramadan ini sampai jam 3 sore. Selain menikmati suasana hutan di tengah kota, ada beberapa lokasi wajib yang bisa dikunjungi di Tahura Juanda. Lokasi pertama adalah Gua Jepang, yang merupakan peninggalan Jepang ketika masa penjajahan. Awalnya Gua Jepang dibangun oleh Belanda pada tahun 1812. Namun pada tahun 1941, gua ini diperbaiki oleh Jepang dan digunakan sebagai tempat penyimpanan amunisi, logistik, dan komunikasi radio pada masa perang. Gua Jepang digunakan selama tahun 1942 hingga 1945 oleh Jepang. Lokasi selanjutnya adalah Gua Belanda, yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi Gua Jepang. Sama dengan Gua Jepang, Gua Belanda merupakan bunker yang digunakan pada masa perang untuk tempat penyimpanan amunisi dan logistik Belanda. Gua Belanda ini dulunya merupakan bunker yang digunakan oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan dan dibangun pada tahun 1906. Yang menjadi unik di bunker ini ialah adanya 3 lorong yang saling terhubung satu sama lain. Pengunjung juga bisa memasuki kawasan hutan Tahura. Kondisi jalannya cukup menantang. Ada jalan yang licin, becek, dan berlumpur, serta berbatu dan menanjak. Semua itu akan terbayar dengan indahnya pemandangan alam di sepanjang jalan. Rindangnya pepohonan, udara sejuk, dan beragam fauna liar yang berkeliaran bebas. Alamnya terbuka ya, jadi anak-anak bisa olahraga sehat. Terus sebelum masuk ke sini kan kita harus reservasi dulu. Jadi jumlah pengunjung juga dibatasi. Jadi kita nggak takut ya. Jadi nggak was-was. Oke, untuk wisata oke. Karena kan protokolnya bener-bener ya dipakai gitu ya, aturan protokolnya. Jadi kita masuk juga harus pakai online dulu, check-in harus online ya. Terus untuk jumlah pengunjung juga dibatasin ya. Lokasi wisata selanjutnya adalah Jembatan Gantung. Jembatan ini berada tepat di atas Curug Lalai, sehingga pengunjung bisa langsung menikmati keindahan curug dari atas jembatan. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, di dalam Tahura juga terdapat penangkaran rusa yang berjarak sekitar 1 km dari Jembatan Gantung. Di sini pengunjung bisa berinteraksi dengan memberi makan 24 ekor rusa timorensis. Berdiri sejak tahun 2012, penangkaran rusa Tahura merupakan lokasi penangkaran rusa kedua yang ada di Jawa Barat. Lokasi terakhir adalah air terjun atau Curug Omas. Dalam bahasa Sunda, omas berarti sesuatu yang berjumlah banyak. Memiliki tinggi sekitar 35 meter, air dari Curug Omas berasal dari 3 desa, yaitu Cibodas, Cicalung, dan Maribaya. Di lokasi ini pengunjung bisa menikmati sensasi gemericik air yang berasal dari hempasan air terjun sehingga terasa menyegarkan. Ya, akhirnya kita sampai ke tujuan terakhir kita, yaitu Curug Domas. Tempat ini merupakan lokasi terakhir yang kita datangi setelah perjalanan kurang lebih 7 km dari pintu pertama Taman Hutan Raya Juanda. Dan meskipun kita sedang berjalan-jalan di ruangan terbuka, pastikan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Franky Wijaya, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.